Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati pimpinan dan pengurus Masjid Darussalam Taqwa, yang kami hormati guru kita Almarhum Bapak Ustaz Haji Nanang Purana, hadirin jamaah Masjid Darussalam Taqwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul kembali guna melaksanakan kegiatan kita, yaitu fardu ain wajib dalam sholatul ini. Mudah-mudahan apa yang kita tentu malam hari ini bekal kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini bertepatan dengan hari besar Islam, yaitu Maulid, dan benar-benar di negeri kita mungkin banyak cara di negeri kita ini dalam rangka memperingati Maulid. Namun pada kesempatan malam hari ini kita coba untuk mengingat Nabi kita dengan sama-sama menuntut ilmu apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Salawat dan salam tak lupa juga kita mohon kepada Allah agar selalu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, yang pada akhirnya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Pada kajian pada malam hari ini nanti sedikit dari Bapak Ustadz akan mengulas tentang Maulid. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambahkan apa sih itu Maulid. Nah, ini perlu kita pertanyakan, dan bagaimana hukumnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz. Mari kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu senantiasa diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Hussein Pelu, dan juga Bapak Ustadz Guntoro, Bapak Ustadz Haji Yahya sebagai imam rawatib kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan, diniatkan untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan kesehatan, terutama kekuatan iman dan Islam. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, pada malam hari ini, malam ke-13 daripada bulan Rabiul Awwal, semalam malam ke-12, maka hari ini kan Sabtu, tanggal merah, hari besar Islam. Saya merasa iri di tempat-tempat lain pada rame mauludan. Di sini kapan sih? Belum ada. Ya Allah. Pada diam-diam wae. Adapun tadi yang disampaikan hukumnya maulidan, ya boleh-boleh saja. Jadi bukan termasuk hukum yang wajib. Syekh Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya tentang peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maulid, ada mulud. Yang benar mulud apa maulid? Kalau maulud orang yang dilahirkan, maulid waktu dilahirkan. Syekh Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya bagaimana tentang peringatan maulid Nabi, apakah termasuk perbuatan yang terpuji ataukah perbuatan yang tercela? Bagi orang yang melaksanakannya dapat pahala apa enggak? Beliau menjawab, yang menjadi asal peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpulnya orang-orang banyak. Kemudian di tempat perkumpulan itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan sirah nabawi, dibacakan
atau dikisahkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau yang sering kita lakukan. Kadang-kadang kita cuman hanya baca Arabnya doang kan, nggak tahu isinya. Atau kadang-kadang manggil penceramah yang kondang, katanya maulidan, tapi pembahasannya ngalor ngidul. Maka pada kesempatan ini insya Allah yang saya akan sampaikan yaitu buku atau kitab yang biasa kita baca dalam buku Al-Barjanji. Di dalamnya membicarakan kelahiran Rasul, keturunan Rasul, perjalanan hidup Rasul. Yang menulis buku itu Syekh Ja'far Al-Barjanji. Al-Barjanji itu disarahin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya kitab Madarijis Su'ud. Beliau dalam muqaddimahnya menulis dengan kalimat alhamdulillahilladzi tataha hadzal wujuda ay wujudal khalaiqi bin nuril muhammadi. Segala puji milik Allah yang memulai menciptakan seluruh makhluk bin nuril muhammadi, dengan cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bul Ahbar beliau menceritakan sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain, nur atau cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah udah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah udah menciptakannya. Maka di sini disebutkan tatkala Allah udah menciptakan langit dan bumi, Allah menggenggam cahaya itu, Allah menggenggam nur itu. Kata Allah, kuni Muhammadan, wahai cahaya, jadilah kamu Muhammad. Kemudian cahaya itu berdiri tegak seperti tiang, menyinari ke setiap pelosok, dan itu mengisyaratkan bahwasanya cahaya Islam akan menyebar ke setiap pelosok. Kemudian cahaya itu memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Kata Allah, khalaqtuka wa sammaituka Muhammadan minka abda'ul khalqa wa akhtimur rusul wal anbiya. Aku menciptakan kamu wahai nur, dan aku memberikan nama kamu. Dari kamu aku memberikan nama Muhammad, dan aku memulai menciptakan makhluk adalah kamu, dan aku akan mengakhiri Rasul adalah kamu, dan aku akan mengakhiri Nabi adalah kamu. Maka di antara para jemaah mungkin pernah mendengar, dan saya juga pernah menerima ijazah sholawat yang bunyinya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Tuh, ada Muhammadin fil awwalin, Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kesejahteraan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwalin. Beliau termasuk golongan awal, golongan terdahulu. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kesejahteraan dan keberkahan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil akhirin, termasuk golongan kemudian, termasuk golongan terakhir. Cahaya kenabiannya Allah ciptakan paling pertama, Allah jadikan Rasul terakhir, Allah jadikan Nabi terakhir. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak seseorang di antara kalian, akan tetapi dia seorang Rasul dan penutup semua para nabi, sebagai pemungkas semua para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Dan emang di zaman Rasul pun juga beliau masih hidup, udah banyak orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Itu orang Mekah. Di Jawa juga ada namanya Tukimin, ngaku-ngaku nabi. Wajib tidak percaya. Jangankan percaya, ada keraguan pun juga murtad. Berarti tidak mengamalkan ayat ini. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Inilah makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cahaya itu dibagi 4 oleh Allah. Nur itu dibagi 4. Bagian pertama Allah jadikan Lauh Mahfuz. Bagian kedua Allah jadikan qalam. Bagian ketiga Allah jadikan arsy. Bagian keempat, nah dari bagian keempat dibagi-bagi cahaya itu. Cahaya ma'rifat, cahaya akal, cahaya siang hari, cahayanya melek penglihatan. Coba kita lagi merem kan gelap, begitu melek terang. Ini dari cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian terakhir Allah simpan di bawah aras, sehingga Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kita kembali bagian pertama, nur itu Allah jadikan Lauh Mahfuz. Yang kedua qalam. Apa sih Lauh Mahfuz? Asal makna Lauh itu adalah papan. Al-Mahfuz yang dipelihara. Qalam artinya pena atau pulpen. Ada malaikat yang ditugaskan mencatat di Lauh Mahfuz. Segala sesuatu yang akan terjadi dan yang udah terjadi semuanya udah dicatat di Lauh Mahfuz. Ini kita kumpul sekarang lagi ngaji, udah tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada qalam supaya menulis di Lauh Mahfuz. Kata Allah, "Ya qalam uktub," wahai qalam, tulislah. Wa ma aktubu, apa yang aku harus tulis ya Allah? Uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tulisan pertama di Lauh Mahfuz, kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tuliskanlah perjanjian kami dan ancaman kami kepada anak-anak Adam. Kita enggak pernah mendengar umat Nabi Adam.
tapi aulada Adam, anak-anak Adam. Mulai ada kata-kata umat dari zaman Nabi Nuh. Kenapa? Karena pada masa Nabi Adam akidahnya sama. Tidak ada akidah yang berbeda, tidak ada akidah yang sesat. Mulai ada akidah yang sesat dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maksudnya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tuliskanlah perjanjian kami dan ancaman kami untuk anak-anak Adam. Dituliskan oleh kolam, man ata Allah adkhalahul jannah wa man asallah adkhalahun nar. Siapa yang taat kepada Allah, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka, yang maksiat kepada Allah, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini kan perjanjian Allah dan ancaman Allah. Tuliskan untuk umat Nabi Nuh sama. Man ata Allah adkhalahul jannah wa man asallah adkhalahun nar. Tuliskan untuk umat Nabi Ibrahim, untuk umat Nabi Musa, untuk umat Nabi Isa, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata Allah adkhalahul jannah. Ketika kolam itu akan mencatat man wa man asallah, kolam itu mendengar suara dari arah atas. Yang kedengaran suaranya itu, ya kolam ta'addub, wahai kolam bersikap sopanlah kamu. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dicatatkan waman asallah adkhalahun nar. Tapi untuk umat beliau, ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Ummatun mudnibatun, umat yang berdosa, wa rabbun ghafur, Tuhan Maha Pengampun. Dibedakan. Kenapa dibedakan? Dan Allah buktikan umat-umat terdahulu mereka yang durhaka kepada Allah, Allah langsung turunkan siksaan di dunia. Dari mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh pertama dakwah, pertama ngajak kepada umatnya, tidak ada satu orang pun yang ikut kepada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya 950 tahun. Dari mulai usia 40 tahun. Beliau usianya 1050 tahun. Ya Allah, usia sampai ribuan tahun. Zaman saiki usia 60 tahun aja udah banyak yang linglung. 70 tahun udah pada ompong. 75 udah nggak bisa melihat, udah pada budeg. Ya Allah, umat-umat dulu, orang-orang dulu usianya panjang-panjang. Meskipun usianya pendek-pendek, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah. Bandingan pahalanya sama seperti orang-orang dulu yang umurnya ratusan tahun. Maka Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membikin kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal Nuh dalam pengawasan kami. Nabi Nuh bikin kapal, enggak sekolah STM, enggak sekolah SMK, yang ngajarin langsung Allah. Kata Nabi Nuh, ya Allah bikin kapal dari apa? Dari pohon kayu jati. Makanya ada yang mengatakan, tuh Nabi Nuh kayu jatinya dari Jawa. Taunya Jawa doang. Emang Jawa doang ada jati? Nanti kalau makan cabai di Mekah, oh cabainya dari Jakarta, dari Bogor. Emang iya, di Mekah nggak ada cabai. Dikirain pada zaman Nabi Nuh nggak ada pohon jati.
makin lama ada yang beriman kepada Nabi Nuh. Allah kirimkan azab kepada mereka. Allah turunkan air dari langit. Allah keluarkan air dari dasar bumi. Terjadilah banjir. Yang beriman hanya 80 orang, laki-laki 40, perempuan 40. Itu sedunia para jemaah sekalian. Berarti lebih banyak yang disiksa oleh Allah. Mati semuanya mati. Yang dari 40 pasang itu, yang soleh dan solihah, anak keturunannya ada yang soleh dan ada yang salah. Ada yang muslim dan ada yang kafir. Itu makanya waman asallah adkhalahun nar. Di dunia Allah turunkan siksa yang sangat dahsyat. Di akhirat siksaannya lebih-lebih daripada siksaan dunia. Begitu juga pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Seperti Fir'aun beserta para pengikutnya, Qarun beserta para pengikutnya. Fir'aun beserta para pengikutnya tenggelam di Laut Merah, mati semuanya. Qarun beserta hartanya, keluarganya, para pengikutnya ditelan bumi, habis semuanya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kemusyrikan masih hidup. Yang tukang mabok wae masih hidup. Biasa berbuat zina masih hidup. Para koruptor bukan hanya puluhan juta, miliaran, triliunan masih hidup juga. Enggak langsung diadab di dunia. Maka dalam Al-Quran surah As-Sajdah Allah firmankan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sesungguhnya kami turunkan siksaan al-adna, siksaan yang rendah-rendah saja, siksaan yang ringan-ringan saja. Ya paling disiksanya lumpuh, setru, darah tinggi, budeg, matanya buta. Itu siksaan ringan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Dunal adabil akbar, sebelum diturunkan siksaan yang lebih besar di akhirat nanti. Kenapa? Enggak langsung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa seperti umat-umat terdahulu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali tobat kepada Allah. Jadi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung Allah turunkan siksaan, Allah memberikan kesempatan supaya bertobat. Kemudian cahaya yang terakhir yang disimpan di bawah aras setelahnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, cahaya itu Allah tempatkan di tulang rusuknya Nabi Adam, di punggungnya Nabi Adam. Maka para malaikat mereka berdiri berbaris hormat di belakang Nabi Adam. Nabi Adam terkejut. Tumben-tumben ini para malaikat mereka berbaris hormat di belakangnya. Kemudian beliau bertanya kepada Allah, ya Rabb, lima haula'il malaikatu yakifuna khalfa dhuhri sufufan, qalallahu ta'ala ya Adam yanduruna ila nuri habibi Muhammadin khatamir rusul alladhi akhrajahu min dhuhrika. Kata Nabi Adam, ya Tuhanku, kenapa para malaikat mereka itu berdiri di belakang saya, berbaris di belakang saya? Allah menjawab, wahai Adam, mereka itu melihat nur, melihat cahaya kekasihku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Khotami Rusul, sebagai penutup para Rasul, yang aku akan keluarkan dari punggung kamu. Kemudian Nabi Adam penasaran, ya Allah, pindahkan nur itu ke arah depan. Allah pindahkan ke dahinya Nabi Adam. Para malaikat pindah ke depan, hormat ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya pengen tahu nur itu. Allah pindahkan ke telunjuknya Nabi Adam. Nabi Adam mendengar nur itu bertasbih, mensucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ciptakan pasangan Nabi Adam, yaitu Bunda Hawa. Maka cahaya itu pindah ke Bunda Hawa. Nabi Adam melihat Siti Hawa, kelihatannya tambah cantik, tambah cantik. Nggak ada bandingannya, nggak ada saingannya. Yang baru satu orang ceweknya. Kemudian Siti Hawa dikaruniakan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jumlahnya 40 anak laki-laki dan perempuan. Siti Hawa melahirkannya 20 kali, seringnya kembar. Ada yang tidak kembar, yaitu Nabi Syith alaihi salam. Maka ketika Nabi Adam akan wafat, dia berpesan kepada Nabi Syith, wahai Syith, ini cahaya kenabian ini kau jangan kasihkan kepada sembarangan orang, kecuali kau kasihkan kepada orang-orang yang bersih dari dosa. Maka cahaya kenabian itu pindah-pindah. Dalam Al-Barjanji, al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. Ini nur kenabian punduh pindah. Al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. Cahayanya itu punduh pindah ke dahi yang mulia, ke muka yang mulia, hingga cahaya itu pindah ke Sayyid Abdullah, yahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pindah ke Bunda Aminah. Maka Bunda Aminah mulai ngandung malam Jumat bulan Rajab. Lahir bulan Rabiul Awal. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan mengandungnya. Maka dalam berjanji, walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyan jaliya anhu sada hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Kalau orang-orang dulu pada hafal. Kalau saya makan anak baru kemarin ini, jadi kurang hafal. Ini menceritakan ketika Bunda Aminah akan melahirkan. Tatkala beliau ngandungnya udah sempurna 9 bulan, beliau ketika akan bersalin tidak ada rasa haus, tidak ada rasa pusing kepala. Dan beliau mengandung makin lama itu yang dirasakan bukan makin berat, makin ringan, makin ringan. Beda dengan perempuan kita. Coba tanya sama istri-istri kita yang punya istrinya 1 atau yang 2, tanya, emang benar ngandung itu capek? Bener Pak. Waduh, dari mulai mau dan nyidam juga udah nggak enak perasaan. Udah 4 bulan tuh mulai berat, 5 bulan, apalagi udah sampai 9 bulan. Tapi Bunda Aminah merasakan beliau kandungannya merasakan ringan.
pada malam besoknya akan lahiran, datang ama beliau arwah perempuan-perempuan yang suci, datang kepada beliau ruhnya Siti Asiyah, ruhnya Siti Maryam, ruhnya Kulsum. Kulsum itu adalah bibinya Nabi Musa alaihi salam. Dan didatangin bidadari-bidadari dari surga. Ya Allah, beliau itu jadi lahir bukan manggil bidan, bukan manggil dukun beranak, tapi mereka arwah-arwah yang suci pada datang. Ada ulama mengatakan apa hikmahnya ketika beliau akan lahir didatangin ruhnya Siti Asiyah dan Siti Maryam. Ada ulama yang mengatakan karena Siti Asiyah dan Siti Maryam nanti di surga akan dijadikan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, kalau kita tadi bicara pesan Nabi Adam kepada Nabi Sis, wahai Sis, ini nur atau cahaya kenabian ini kau jangan berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, tapi kau berikan kepada orang-orang yang suci, orang-orang yang terpilih. Maka nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kedua orang tuanya mengalami masa jahiliyah, akan tetapi Sayyid Abdullah dan Bunda Aminah tidak pernah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka dalam berjanji disebutkan wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Betapa mulianya suatu keturunan yang dibersihkan dari kemesuman jahiliyah. Ya Allah, oleh sejak para al-berjanji dinazomkan lagi. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan li ismihi tarakun sifaha falam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Macam-macam nadanya. Ada yang nada ilahila sulil fidosi ahla. Kalau yang saya terima dari guru-guru saya di pesantren, nadanya seperti itu, bahkan diulang-ulang. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi taraku sifah falam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah memelihara keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karomatan li Muhammadin, karena Allah memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan perbuatan asifah. Apa asifah? Asifah itu perbuatan zina. Min adami wa ila abihi wa ummihi. Dari Nabi Adam sampai Sayyid Abdullah dan Bunda Aminah, itu keturunannya bersih semuanya. Dibersihkan dari kemesuman jahiliyah. Meskipun mereka menikah pada masa jahiliyah, tapi pernikahannya dianggap sah. Pernikahannya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada masa jahiliyah pernikahan bisa disebut pernikahan adat. Saya pernah baca dalam kitab Targhibul Mustaqin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, pernikahan pada masa jahiliyah itu ada 5 macam pernikahan.
pernikahan adat mereka, bukan pernikahan yang diatur oleh Allah. Yang pertama disebut dengan pernikahan as-sifah. Laki-laki dan perempuan mereka udah cocok berdua, kemana-mana berdua, minum berdua, makan berdua, tidur berdua. Ucok udah cocok. Sampai punya keturunan, udah dianggapnya suami istri. Tuh, jadi punya anak, anak-anakan. Itu namanya pernikahan as-sifah. Bahkan laki-laki yang berani itu kalau lihat perempuan yang cakep, dipelototin, diliatin. Orang mana nih? Babehnya siapa? Oh, di gang anu dicari-cari. Kenalan. Beh, anaknya cakep buat saya. Ya terserah lu aja, silahkan. Udah dibebasin sama orang tuanya. Sampai bunting, sampai melahirkan. Berarti itu punya anak hasil as-sifah, hasil perbuatan zina. Itu terjadi pada masa jahiliyah. Yang keduanya ada pernikahan al-baghoya, pernikahan pelacur. Pada masa jahiliyah itu, kalau perempuan udah dewasa, udah seneng main dengan laki-laki, di depan rumahnya itu masang bendera. Laki-laki udah pada paham, oh berarti menerima siapapun orangnya, warna apapun kulitnya. Maka setiap hari laki-laki datang menggauli si perempuan itu. Berapa orang saja? Hingga hamil, hingga melahirkan. Itu kan tidak ada akad nikah. Nanti kalau udah lahir, yang pernah mampir, pernah masuk ke rumah itu dipanggil semuanya. Mungkin kan ada itunya, absensinya, buku absennya. Si anu. Kalau si perempuan itu udah lahiran, tinggal dilihat aja anaknya. Ini mirip siapa ya? Wah, hidungnya mancung nih. Mirip matanya. Oh, ini mirip si Paul ya. Pak Ul, lu bapaknya ya? Siap. Itu pernikahan al-baghoya pada masa jahiliyah. Jadi siapa yang mirip anak itu dengan laki-laki yang pernah menggauli ibunya, dia wajib menjadi suaminya. Kemudian yang ketiga, pernikahan al-istibdo. Al-istibdo itu mencari keturunan yang unggul. Statusnya orang itu udah menjadi suami istri, tapi anaknya jelek mulu. Suaminya udah bingung, orang-orang punya anak ganteng-ganteng, cakep-cakep, anak gua jelek. Ya, elunya aja jelek mungkin sama bininya. Kata suaminya, kamu kalau udah berhenti men, nanti gua anterin ke hotel. Gua cariin laki-laki yang ganteng, yang pinter, pejabat, agar kita punya anak juga pinter. Kalau udah berhenti mennya ngomong sama suaminya, bang saya udah berhenti men, dandan yang cakep, diantar ke hotel. Berbulan-bulan hingga mengandung. Lu jangan pulang kalau belum mengandung. Kalau udah ngandung boleh pulang. Kalau udah ngandung pulang, kemudian suaminya nggak mau menggauli istrinya. Kenapa? Takut ketularan jelek lagi hingga sampai lahir. Nah itu anaknya hasil nyari keturunan yang unggul. Ibarat domba mah domba Garut, ayam Bangkok, ayam pelung. Makanya kenapa ya bahasanya kumpul kebo, bukan kumpul domba, bukan kumpul ayam. Yang keempatnya pernikahan al-jam'u, pernikahan kolektif.
Mirip seperti pernikahan yang kedua Al-Bagoya. Satu perempuan digauli maksimal 10 orang. Kalau nanti udah lahiran tidak melihat anaknya, tapi tanya sama si perempuannya itu, kamu sekarang kan udah lahiran, kata bapaknya, kira-kiranya kamu senangnya sama siapa? Itu yang menggaulin kamu sekarang udah hadir semuanya. Saya senangnya sama si Pulan. Pulan, lu jadi lakinya, siap. Itu pernikahan al-jam'u. Yang terakhir pernikahan al-maktu, pernikahan yang dimurkai oleh Allah. Tradisi atau adat masa jahiliyah, kalau bapaknya meninggal dunia, anak laki-laki yang pertama itu harus jadi pengganti bapaknya, jadi suami ibunya. Naudzubillah min dzalik. Itu pernikahan yang 5 macam itu, pernikahan yang terjadi pada masa jahiliyah, pernikahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ketika usia 40 tahun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengatur berbagai macam kejadian masa jahiliyah, diberantas, dikikis habis. Yang 5 macam itu adalah pernikahan yang batil semuanya. Maka diatur dalam Al-Quran, diatur dalam hadis Rasulullah SAW, mana pernikahan yang sah dan mana pernikahan yang tidak sah. Ya Allah, para jemaah sekalian, makanya dengan mengadakan peringatan Maulid ini suatu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Rasulullah SAW tidak dilahirkan, mungkin kita masih ngalamin masa jahiliyah, masa kebodohan. Makanya sekarang udah bukan jahiliyah lagi. Cuman banyak orang akhlaknya seperti akhlak jahiliyah. Makanya pada masa jahiliyah itu, laki-laki yang gagah, yang kuat berarti berkuasa. Punya bini itu bukan 3 sampai 4. Di masa jahiliyah ada laki-laki punya bini sampai 17. Ya karena siapa yang kuat, siapa yang gagah, meskipun hartanya dikit, dia berkuasa untuk mendapatkan siapapun. Sebaliknya di zaman sekarang, meskipun kuat, meskipun gagah, tapi dompetnya kosong, nggak bakalan laku. Para jemaah sekalian, ini sedikit mungkin merupakan muqaddimah dalam tabarukan memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya mengharapkan di akhirat nanti syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'funa ya karim, wa'funa ya karim, wa'funa ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimina, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna wa'afina wa'afwana wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram fa akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah, ya Allah. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa karamatil fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min dari dunya ila akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini yang berkenaan dengan meneladani kelahiran seorang Nabi yang kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dapat bermanfaat. Perlu kami sampaikan bahwa mungkin kaji kita akan beralih kepada buku kitab Sakiratul Najat karangan Syekh Salim bin Super Al-Madani, mungkin yang berkisar tentang habis bulan itu tentang Islam dan taharohnya. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada jamaah. Kurang lebihnya maaf dari kami. Wassalamualaikum